Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semua saudara dalam keadaan sehat, bukan? Itu sebabnya kita sambut renungan pagi lewat doa supaya Tuhan berkenan berbicara kepada setiap pribadi kita pada pagi ini. Kita satu dalam doa. Ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Semalaman kami boleh tidur istirahat dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau lebih dulu menyediakan waktu mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman, bahkan melakukan apa yang Engkau katakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu berkat dari bersaat teduh. Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah saudara, tentu saudara mempunyai pengertian apa arti daripada saat teduh. Yaitu ketika kita menyediakan waktu khusus secara pribadi di rumah, kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita membaca firman, kita renungkan dengan sungguh-sungguh, lalu kita kembali berdoa, mengucapkan terima kasih, kita menyembah Tuhan, mengucap syukur, lalu menyerahkan hidup kita supaya Tuhan pimpin, jaga, lindungi, dan pelihara. Maka saat teduh seperti ini sangat diperkenankan oleh Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu menyediakan upah bagi orang-orang yang tekun dan setia. Setiap jerih payah yang kita kerjakan saudara, itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Amsal 14 ayat 23 berkata, dalam jerih payah ada keuntungan. Dan Paulus kembali menegaskan hal ini kepada segenap jemaat di Korintus. Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Nah saudara, begitu pula ketika kita tekun menyediakan waktu pribadi dengan Tuhan, banyak berkat yang akan kita peroleh di antaranya. Yang pertama, sukacita yang melimpah. Orang Kristen yang setiap hari bertemu Tuhan senantiasa beroleh sukacita dan kegembiraan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab Nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Yeremia 15 ayat 16. Yang kedua saudara, kita beroleh kekuatan. Orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru setiap hari. Dikatakan bahwa mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Yesaya 40 ayat 31. Yang ketiga saudara, kita akan menerima damai sejahtera. Kalau kita mengizinkan Tuhan memimpin dan mengontrol hidup kita saudara, untuk setiap hari kita tidak lagi diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan, melainkan kita akan merasakan damai di dalam hati karena kita telah mendapatkan kepastian dan jaminan pemeliharaannya. Yang keempat, apa kita lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Kunci untuk meraih keberhasilan saudara adalah senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakan firman itu dan melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan dengan Yosua. Bacalah Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Namun sayang sekali banyak orang Kristen yang menyepelekan hal ini, berpikir bahwa keberhasilan hanya bisa diraih dengan kekuatan dan kepintarannya sendiri. Yang kelima saudara, doa yang dijawab. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan setiap hari dan tinggal di dalam Dia boleh mengklaim janji Tuhan dan memastikan bahwa doanya akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mempunyai kuasa untuk mengabulkan doa kita dan memberikan jauh lebih banyak, jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini saudara, jangan melewati hari tanpa bersaat teduh karena besar berkat yang disediakan. Amin, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan supaya kami mempunyai waktu khusus setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami datang secara pribadi di dalam rumah, kami berdoa, kami baca firman, kami merenungkan, dan kami berdoa kembali, memuji-mujiakan nama-Mu lewat nyanyian rohani. Kami menyembah kepada Engkau dan menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya Engkau pimpin, jaga, lindungi, dan pelihara. Ajar kami melakukan setiap hari ya Tuhan, supaya firman-Mu benar-benar menjadi kenyataan, karena ada berkat tatkala kami rajin bersaat teduh, di mana kami menerima sukacita yang melimpah, kami beroleh kekuatan, kami beroleh damai sejahtera, usaha-usaha kami menjadi berhasil, dan doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dengan seluruh aktivitas kami. Tuhan berkati semua anak-anak kami, keluarga besar kami. Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara mereka. Teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap di dalam Kristus dan tidak ada satupun yang di luar persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa hari Senin yang akan datang dalam renungan dan doa pagi. Haleluya. Amin.